Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif bi jami'i sifatil kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjamin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatul ardu was samawat amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimina wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, karena pertemuan bulan depan sudah lewat kurban, maka malam ini kita bahas sejenak tentang keutamaan kurban. Kurban ini adalah merupakan syariat baginda Ibrahim yang memang Allah ceritakan kisahnya itu dalam surat As-Saffat ya, pada ayat 102 surat ke-37. Allah ceritakan tentang berkurbannya Nabi Ibrahim akan putranya tercinta, yaitu Ismail alaihi salam. Bayangkan beliau ya mendapati putra dari Bunda Hajar dalam keadaan sudah sepuh, tapi juga mempunyai anak diperintahkan untuk disembelih. Ya, ceritanya Allah firmankan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim. Ismail kecil berusaha membantu bapaknya, maka Sayyidina Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahuk, saya menyembelih engkau, fanzur madza tara, coba bagaimana pendapatmu. Tapi seorang anak pun anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail kecil menjawab, ya abati, wahai bapakku tercinta, if'al, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan, satajiduni, maka kamu akan mendapati aku insyaallah dengan izin Allah minas sabirin, dari orang-orang yang bersabar. Nah, ini salah satu syariat nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diadopsi menjadi syariat Islam terakhir. Secara keseluruhan hadirin, kurban ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kalau kurbannya ini diniatin kurban sunnah, bukan kurban wajib, maka dagingnya boleh dimakan oleh yang berkurban. Bahkan sunnah untuk ngambilnya itu paling tidak 1/4 atau 1/3. Dan kalau daging kurban sunnah, dagingnya juga boleh untuk tetangga kita yang mampu, punya mobil, rumah bagus, kita kasih 1 plastik, boleh buat tetangga yang mampu. Tapi yang lebih utamanya adalah untuk fakir miskin.
Hanya saja panitia, kalau jadi panitia mau beri tetangga yang mampu, ada tuh di sebagian komplek yang semua warga dibagi rata. Ya, itu seyogyanya ketika warga menyerahkan kambingnya ke panitia di masjid, panitia bilang bagusnya begitu, Pak, nanti dihalalkan ya, kita mau bagi rata seluruh warga. Itu sudah terbebas dari keharaman. Nanti panitia pun boleh ngambil secukupnya. Secara urfi dan secara adat panitia boleh mengambil secukupnya. Jangan ngambilnya 15 kantong. Secukupnya. 2 kantong bolehlah gitu, 3 kantong. Baik. Ini Allah firmankan sendiri itu, kalau kita berkurban boleh kita makan. Surat Al-Hajj pada ayat ke-36 surat ke-20 surat ke-36 surat ke-22 ayat 36. Ini dia, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan hewan-hewan kurban yaitu onta dalam hal ini ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan hewan-hewan onta, sapi, kambing, ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk kalian semua, min sya'airillah, dari sebagian syiar-syiar agama Allah. Pengajian kayak begini nih syiar, orang yang lihat tuh wah masjidnya hidup, syiar ya, adanya pengajian. Sholat berjamaah syiar, sholat Jumat syiar, pergi haji syiar, di airport pakaiannya pakaian muslimah, pakaian muslim, pakai gamis, pakai koko, pakai picik cakep-cakep, naik pesawat, itu syiar. Gathering perkumpulan di Arafah itu syiar, termasuk Idul Fitri sholatnya, Idul Adha sholatnya, dan berkurban itu syiar. Makanya Allah katakan pakai min, berkurban itu min sya'airillah, sebagian dari syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair, banyak sekali kebaikannya untuk kalian. Nanti kita sebutkan pahala-pahalanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan shawaf, berdiri. Karena menyembelih unta itu mudah, nggak usah dijatuhin. Yang repot itu sapi. Kambing sih masih gampang, sapi itu agak berat ya untuk dijatuhkan, direbahkannya. Tapi sekarang juga ada alat itu, kayak gubuk, dibuat gubuk kecil gitu dari besi, sapinya udah masuk, lehernya tinggal diituin, udah dibalikin deh, ngek, bismillah, Allahu akbar. Ya, di kompleks saya pun pakai seperti itu, sudah beli alatnya. Faida wajabat junubuha, apabila kambingnya, ontaknya, sapinya sudah jatuh rebah, sudah mati, fakulu minha, silakan kamu makan. Kamu yang menyembelih, kamu yang punya hewannya itu boleh. Kalau kurban sunnah. Wa at'imul qani', boleh kamu kasih makan orang yang mampu. Tetangga kita boleh kita kasih. Ya. Wal mu'tar, dan juga yang terutamanya al mu'tar, meminta-minta, fakir miskin, itu yang paling utama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya kalau kurbannya sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, dagingnya haram dimakan sama yang membelinya itu. Ya, itu nanti deh ya, kita ini kan. Hadirin, keutamaannya dulu. Keutamaannya banyak sekali, diantaranya amal soleh di bulan-bulan haram ya sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan haram yang 4. Kalau nggak ngaji nggak ngerti nih umat Islam. Bulan haram, bulan suci dalam Islam itu bukan cuma Ramadan, tapi ada 4 lagi. Apa? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 90 hari berturut-turut, hari-hari ibadah. Kita buka dalilnya dalam surat At-Taubah surat ke-9 pada ayatnya masih 36. Tadi Al-Hajj 36, ini 36 juga. Allah firmankan di sini, inna iddatasy syuhur. Kenapa itu dibuka? Sesungguhnya
bilangan nama-nama bulan atau bilangan bulan-bulan indallahi di sisi Allah, ya, isna asyara syahra. Kok hilang? Nih, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallahi di sisi Allah isna asyara syahra, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Fi kitabillah, yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran, kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Mana itu? Baik, ini spesial sekali hadirin keterangannya. 4 bulan itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah cuma menyebutkan angkanya, arba'ah, 4 bulan haram. Nah, ayat ini ditafsir, dijelaskan langsung oleh baginda Nabi, riwayat daripada Imam Bukhari, hadisnya pada 3025. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ada pengajian yang kita sudah makin renggang nih dari apa PPKM, dari Covid, ya semoga makin baik ke depannya gitu ya, nggak ada lagi. Nah, kalau ada pengajian, siapapun narasumbernya datanglah. Karena Bapak Ibu yang tidak berkecimpung dalam ilmu hadis, dalam ilmu agama, kayaknya nggak mungkin deh buka hadis sampai nomor 3000-an. Bongkar-bongkar hadis sampai nomor 3000. Ya, ibaratnya ini makanan siap saji, tinggal santap saja Bapak Ibu kalau datang ke majelis ilmu. Persislah Nabi katakan, santaplah hidangan-hidangan di dalam masjid itu, yaitu adanya praktek-praktek kajian, ya, kemudian apa itu majelis-majelis ilmu. Baik, Nabi sendiri yang menjelaskan ini. Hadisnya riwayat Imam Bukhari pada 3025 di sini ya, di publishernya itu, di softwarenya Maktabah Syamilah, ya, karena nomor hadis bisa beda. Dalam Sahih Bukhari, nih Sahih Bukhari kita klik, nah kita buka nomor, kita tulis dulu hadisnya atau rumusnya saja. Ini sudah ada 3025. Nabi katakan, mana 4 bulan haram itu? As-sanatu isna asyara syahra, setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan-bulan agung. Mana? Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, 90 hari, hari-hari ibadah. Ramadan saja cuma 30 hari Pak, ini hari-hari ibadah. Makanya Imam Syafi'i berfatwa, siapa yang berpuasa dari 1 Zulqa'dah sampai 30 Muharram, 90 hari boleh, dengan syarat tidak mengganggu kesehatan. Yang kedua, tidak mengganggu kewajiban yang lain. Jangan gara-gara puasa terus badannya jadi letoy, lemes gitu, terus nggak pernah sholat ke masjid karena zuhurnya tidur terus. Yang ketiga, tidak mengganggu cari nafkah, gara-gara puasa terus nggak nge-grab lagi capek puasa terus ya, gara-gara puasa 3 bulan berturut-turut. Yang keempat, yang nggak bolehnya adalah kalau punya hutang puasa wajib. Kalau terbebas dari 4 ini silakan, asal dibatalkan pada 4 hari, Idul Adha sama hari tasyrik yang 3. Baik, Zulqa'dah, mana 3 bulan berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sudah 3 tuh. Yang satunya memang sendiri, ya, yaitu Rajab, bulan Rajab. Baik, jadi ini amal berkurban ini disukai oleh Allah. Kenapa? Karena dia berada dalam bulan-bulan haram yang 4, yaitu kita tuliskan di sini Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ya, Zulqa'dah ini bulan ke-11, Zulhijjah itu bulan ke-12, sedangkan Muharram bulan ke-1. Urutannya dari 11, 12, 1. 11, 12, 1. Sedangkan yang satu lagi bersendirian, Rajab. Sedangkan Rajab ini bulan ke-7, 90 hari. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin, bahwa berkurban itu adalah lebih afdol dari jihad. Amal soleh
yang dikerjakan lebih khusus ini pada 10 hari pertama. 10 hari pertama Zulhijjah lebih afdal, lebih baik dari jihad di jalan Allah. Gitu. Makanya kalau kita berkurban usahakan tanggal 10-nya. Jadi urutannya itu tanggal 10 lebih afdal dari tanggal 11, 12, 13. Memang diizinkan berkurban sampai tanggal berapa? 13. Kalau memang di masjid kita warga yang berkurban sampai 100 sapi, nggak mungkin untuk dilakukan satu hari itu juga. Boleh untuk yang besoknya, lusanya lagi. Tapi usahakan punya kita ya, kalau memang bisa dituntaskan saat itu juga, pada hari itu sembelihlah pada tanggal 10-nya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, masih riwayat Imam Bukhari. Ya, Nabi katakan bahwa tidak ada amal soleh yang lebih afdal yang dikerjakan kecuali pada 10 pertama Zulhijjah. Ini nomornya masih awal-awal ya, 926. Mal amal fi ayyamil ashr, tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada 10 pertama Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, sekalipun berjihad ya Rasul? Qal, Nabi berkata, Nabi melanjutkan menjawab, walal jihad, sekalipun jihad kalah dengan berkurban atau amal soleh 10 pertama Dzulhijjah, kalah itu jihad itu sendiri. Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsih wa malih, yang dia berjuang, yukhatir binafsi wa malih, dia berjihadnya pakai dirinya, bersama dirinya, hartanya, falam yarji bi syai'in, sampai dia meninggal dunia. Kalau ini baru nggak ada yang mengalahkan. Tapi kalau yang mujahid itu masih pulang ke rumah, maka amal soleh 10 pertama Zulhijjah masih lebih hebat. Makanya hadirin, ini bukan khusus kurban saja ya, usahakan amal soleh 10 Zulhijjah itu kita prakteknya itu ya, maksudnya kurban pada tanggal itu kalau bisa gitu ya. Kemudian khatam Al-Quran hadirin ya, khatam Quran 10 hari, bagus banget itu ya. Ini menyaingi 10 akhir, 10 pertama Dzulhijjah menyaingi 10 akhir Ramadan. Kenapa? 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, ayatnya turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. 10 pertama Dzulhijjah pun ayatnya turun. Suratnya apa? Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Mana sih nih ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nih, wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar kata Allah, walayalin ashr, dan demi keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Jadi kalau bisa hadirin 10 pertama Dzulhijjah kita khatam Quran, kita menyembelihnya juga pada tanggal 10 Dzulhijjah di antara 10 hari pertama itu. Dan juga kalau bisa hadirin 10 pertama Dzulhijjah ini jangan tinggal tahajud, jangan tinggal sholat sunnah, jangan tinggal sodakoh, dan juga puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9 hari Arafah. Kalau mampu silakan. Kalau nggak mampu paling tidak 1 sama 9 atau 8-9. 8-9 berarti hari apa disebutnya? Hari Tarwiyah. Ya, kadang ada orang Pak yang dia nggak ngerti, nggak pernah baca ini, gelarnya ustadz, tapi mudah menyalahkan. Nggak ada dalil tuh puasa tanggal 8 hari Tarwiyah. Bukan nggak ada dalil, sampean yang belum baca gitu. Ada itu nanti tersebar itu di WA grup. Tanggal 8 dan 9 puasanya tuh nggak ada tanggal 8-nya hari Tarwiyah, adanya tanggal 9. Kita jawab ada. Bahkan Rasulullah puasanya itu dari tanggal 1 Zulhijjah. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 8 masuk tidak? Masuk. Hadisnya nomor 2439, riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini sekarang kita beralih ke Imam Abu Daud ini. Ya.
Nah hadirin, jangan tinggalkan, paling tidak ya tanggal 9-nya deh. Paling tidak tanggal 9 disebut hari apa? Arafah. Yang pahalanya itu menghapus dosa 2 tahun. Ini dalilnya, saya tulis dulu. Kata istri-istri Nabi tuh 2439. Ya nomornya udah ribuan ya hadirin. An ba'di azwajin Nabi, sebagian istri Nabi qalat berkata, kana Rasulullah, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasumu berpuasa tis'adil hijjah, 9 hari Dzulhijjah, dari tanggal 1. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, 9. Jadi kalau tanggal 9, jangankan tanggal 8 dan 9, dari tanggal 1 sunnah. Makanya ulama karismatik kita yang berapa tahun lalu meninggal di Mekah, Mbah Maimun Zubair, ya, Mbah Maimun yang putranya wakil gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin, itu Mbah Maimun berkata, paling tidak puasalah tanggal 1 sama 9-nya itu. Jadi 1 Dzulhijjah Pak sudah puasa, bagus banget. Baik. Kemudian keutamaan kurban, kita lanjut saja yang ketiga. Keutamaan kurban yang ketiga hadirin, setiap bulu dan darah, yang ketiga itu setiap bulu jadi 1 pahala. Ini kan setiap tahun kita berkurban Pak. Setiap tahun kita berkurban. Ada yang pernah ngitung bulu kambing? Kerajinan, dia nggak ada kerjaan, kulitnya untuk saya, boleh, pemiliknya boleh minta kulitnya. Mau ngapain Pak? Saya mau hitung bulunya, nanti saya share di grup. Ternyata ini bulunya ada 1 juta sekian, pahalanya itu. Ya, setiap bulu hewan kurban jadi 1 pahala. Ya, ini kita buka hadisnya, riwayatnya Tirmidzi ataupun Abu Dawud, Ibnu Majah juga ada, atau yang lainnya, banyak sih. Tirmidzi saja ya yang beliau katakan hadisnya derajatnya hasan gharib, ataupun apa bikuli syaratin, ya kadang lupa bikuli syaratin. Ini sudah ada hadirin. Kata Nabi bahwa ini hadisnya, kata beliau hasan gharib, paling tidak derajatnya hasan. Ya. Kita baca yang bawahnya, bahwa qala, Nabi bersabda, fil udhiyah, tentang hewan kurban, li sahibiha, kepada orang yang nyembelih, yang beli kurban tadi, yang beli kambing, beli sapi, kata baginda, bikulli sya'ratin, setiap 1 bulunya itu hasanah, 1 pahala. Ya, ini kan Masya Allah. Nah hadirin, sekalipun tadi Nabi katakan memang hukumnya sunnah, ya hukumnya memang sunnah. Ini sejenak tadi saya lupa, hukumnya sunnah. Tapi kalau ada orang mampu, ya muslim yang mampu, mobil ada, rumah bagus, tapi tidak berkurban, kata para ulama makruh. Makruhnya itu pelit gitu, tidak sampai haram karena sunnah, tapi pelit. Kata Nabi, kamu mampu nggak berkurban, nggak usah ikut sholat Idul Adha nanti, nggak usah sholat Id di Masjid An-Nur. Mau sholat di mana Pak? Ya keluarlah Ustadz, kan banyak masjid lain juga begitu menerapkan hukumnya. Ini ada riwayatnya Imam Ahmad dan yang lainnya, tapi harus dibuka kitab yang lain sebentar. Ya, apa itu? Karena lafadznya agak rumit gitu ya. Saya gitulah ilmu hadis itu. Nah, ini sudah ada, sebentar saya buka dari hadirin, di sini Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayatnya Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, banyak nih ulamanya yang meriwayatkan. Beliau katakan, man kana lahu sa'ah, siapa orangnya yang sa'atun, memiliki keleluasaan rezeki, walam yudhi, tapi tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat sholat Idul Adha kita. Nggak usah kamu deketin, dah sana jauh-jauh, kamu kurban kamu. Tapi Nabi nggak ancam dengan masuk neraka karena tidak wajib. Baik. Kemudian hadirin, yang keempat adalah yaitu orang yang berkurban itu bahwa hewan kurban nanti akan dibanggakan di akhirat. Yang kelimanya adalah darah sebelum jatuh ke tanah itu kalau divideokan pakai slow motion gitu, darahnya muncrat, hitungan per detik sebelum sampai tanah sudah sampai ke ridho Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, darah muncrat, jarangnya kan dekat tuh ke tanah, dalam hitungan detik atau 0, sekian detik sudah sampai kepada ridho Allah. Sudah sampai kepada ridho Allah Ta'ala. Ini hadisnya kami tampilkan, masih tadi riwayat Imam Tirmidzi, ya, hadis yang nih di atasnya. Tapi hadirin, Nabi bersabda di sini, ma amila adamiyun, tidak ada seorang manusia yang mengerjakan amal soleh fi yaumin nahri, pada hari kurban, ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah kambing, sapi atau onta, darah kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, dia akan datang tuh dibanggakan di hadapan Allah dengan tanduknya yang bagus, wa asy'ariha, dengan apa? Makanya di Australia umat Islam di sana kan domba-domba mereka bagus-bagus tuh. Ya kalau sudah banyak diapain tuh, dicukur untuk dibuat wall. Tapi kalau udah musim kurban itu beberapanya dibiarkan. Karena nggak bagus kalau berkurban dengan kambing domba yang udah digundulin gitu, dibiarkan. Dia akan bawa tuh, dibanggakan dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya yang lebat, wa azlafiha, dengan kuku-kukunya yang sempurna. Dan kata Nabi, ini yang kelimanya, wa innad dam, sesungguhnya darah, la yaqa minallah bimakanin, sudah mengenai kepada Allah Ta'ala, ridho Allah Ta'ala, qabla ayyaqa minal ardi, sebelum dia jatuh ke tanah, hitungan per detik. Fatibu biha nafsa, maka menjadi baiklah jiwa-jiwa yang berkurban, diampuni dosanya. Baik. Nah hadirin, makanya ini diampuni dosa. Yang keenam, sudah mau diampuni dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari sinilah, kalau sudah beli kambing kurban, Bapak Ibu sudah beli kambing, makanya beli kambingnya jangan hari-hari pertama, Pak, karena itu disuruh oleh Nabi supaya tidak boleh cukur-cukur kumis, cukur-cukur bulu ketiak, bulu kemaluan kalau sholat Jumat sebelum dipotong apanya, hewannya, bulu kuku. Kalau Anda beli dari 1 Dzulhijjah, berarti dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah sampai disembelih jangan cukur-cukur itu. Ya. Diampuni dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki, makanya ya tidak cukur-cukur dari 1 Dzulhijjah sampai hewan disembelih. Gitu. Jadi itu kayak ihramnya gitu. Kalau kamu cukur sebelum disembelih hewan, itu rambut yang jatuh belum diampuni dosanya. Begitu. Jadi Allah menginginkan biarkan gondrong dulu kumisnya, jangan cukur dulu, biarin. Nanti pas udah disembelih, alhamdulillah, silakan dirapikan, dan itu dosanya juga sudah.
Nah, ini hadirin hadisnya bahkan riwayat Imam Muslim yang ini yang paling tinggi derajat apa tuh nomornya 5000 sekian, 5233. Saya tulis dulu. Nih. Nabi bersabda, "Idza dakhala al-asyru" apabila sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, maksudnya awal-awal Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Idza dakhala al-asyru apabila 10 pertama Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah. Wa indahu udhiyah dan dia punya hewan kurban. Yuridu ayyudhi, dia niatkan untuk dikurbankan. Kata baginda, fala ya'khudanna sya'ra, jangan sekali-kali dia cukur-cukur rambutnya, bulu kita. Ya, wala yaqlimanna zufra, dan jangan dia potong-potong kuku kita itu. Biarkan dulu sampai disembelih. Makanya kalau bisa belinya pada tanggal 8 atau 9. Jadi kita tidak cukur-cukur cuma berapa hari? 2 hari. Dah. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu kurban itu ada yang sunnah. Ya, sudah tadi. Sekarang bagaimana Ustaz kalau kurban wajib? Hadirin, kurban wajib ini adalah yang pertama dinazarkan. Ya Allah, anak saya sakit, dokter spesialis sudah pada angkat tangan, rumah sakit ini sudah pada lepas tangan, nggak mampu kita. Ya, tapi setelah itu dia bernazar, ya Allah, apabila anak saya sembuh sebelum 10 Dzulhijjah hari raya kurban, saya bernazar menyembelih 1 sapi. 1 sapinya itu wajib hukumnya. Jadi pas anaknya sembuh, tiba-tiba anaknya sembuh, kita bilang, Pak, wajib Bapak untuk bayar nazar 1 sapi. Konsekuensinya apa dari kurban wajib? Yaitu yang pertama, ya, keluarganya orang yang bernazar tidak boleh makan sedikit pun sama keluarganya. Dan keluarga inti, anak istri lah, tidak boleh makan sedikit pun. Perhatikan baik-baik. Dosa kita kalau makan, kalau kurbannya kurban apa? Nazar. Ya, ini contohnya bisa anak sakit, anak saya mau dapat kerjaan, susah cari kerjaan. Ya Allah, kalau anak saya dapat kerjaan, ya Allah, saya kerjaan yang baik, yang halal, saya akan nyembelih 1 kambing. Ataupun anaknya mau dapat kerja di kantor bonafit, saingannya banyak, ya dia pakai jalan yang murni karena memang skillnya, kemampuannya, pakai ijazah sendiri, ya bukan ijazah apa. Udah gitu dia nazarkan, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus mendapat kerja di Pertamina seumpamanya, maka saya akan sembelih 1 kambing. Itu kambingnya jadi wajib kalau diterima. Nah, ketika wajib itu, maka orang yang nazar dan keluarganya tidak boleh makan. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada tetangga yang mampu. Padahal tadi Al-Qur'annya katakan boleh, tapi itu kurban apa? Sunnah. Diberikan kepada yang mampu. Yang ketiga, semuanya untuk fakir miskin. Saya singkat, fakmis. Jadi kalau ada yang kurban nazar yang wajib kayak gitu, kasih tahu sama DKM, Pak, ini kurban wajib, sehingga dagingnya jangan disatuin dulu. Ya, atau dagingnya diplastikin nanti dipisah. Ini nanti yang kita kasih saudara kita kaum muslimin yang dapat token di sini. Biasanya pakai apa dulu? Pakai token kan? Pakai kupon. Nah, kita kasih nih Pak. Nah, itu udah bebas. Nanti daging yang tersisa itu boleh kita kasih kepada warga yang mampu, yang kalau orang fakir miskinnya sudah. Tapi dagangnya ini khusus untuk yang dapat kupon itu. Ustadz, ribet jadinya. Ribet. Mau gampang. Kasih kambing yang Anda nazarkan tadi ke pesantren yatim. Dah. Selesai. Kasih ke fakir miskin. Kasih ke panti asuhan. Selesai. Kasih ke rumah tahfidz yang di situ ada anak yatim belajar. Kasih para duafa, selesai sudah. Baik. Kemudian yang kedua, sama hukumnya dengan kurban wajib, kurban nazar, yaitu yang kedua kurban atas nama mayit. Berarti kurban atas nama mayit itu satu kambing, 1 mayit. Ya, hadirin, kurban atas nama mayit ini ada 2.
atau jangan ini dulu deh. Ada dua kategorinya. Yang pertama, atas nama yang hidup, ya, tapi pahala disertakan buat mayit. Ini boleh berapa saja. Bismillah, ya Allah, terima kurban ini dari saya, dari keluarga. Pahalanya juga untuk bapak saya almarhum, ibu saya almarhum, mertua almarhum, mertua laki, mertua perempuan almarhum. Allahu Akbar, boleh, sah sampai semua. Nah, kalau kurban atas nama mayit kategori pertama hanya menyertakan pahala, ya, atas nama yang hidup tapi menyertakan pahala, ini dagingnya Anda boleh makan. Gitu. Tapi yang kedua, nih hadirin, yang kedua adalah yaitu atas nama mayit, bukan atas nama yang hidup. Nah, kalau ini perlu diperhatikan. Ini memang Imam Syafi'i berkata, ya, sah bila ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak sah. Tapi kita boleh mengikut imam yang lain, contohnya Imam Hanafi, fleksibel. Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Mereka semua mengatakan sah sekalipun tidak ada wasiat. Gitu. Ya. Nah, tapi konsekuensinya itu, ya, jadi satu kambing satu mayit, maka ini Anda dagingnya tidak boleh makan dan keluarga, sama kayak di atas tadi, ya, kayak kurban wajib, dagingnya tidak boleh Anda makan dan keluarga, dan tidak boleh dibagi ke orang yang mampu juga tidak boleh, tidak ke tetangga yang mampu, semuanya wajib untuk fakir miskin. Saya singkat fakmis, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Makanya kalau ada yang kurban untuk mayit itu jangan sampai nanti kemakan dibagi, kedapatan warga mendapat bagiannya itu. Kurban untuk mayit bagusnya langsung kasih ke fakir miskinnya, dipisah. Ini emang agak ribet. Makanya supaya tidak ribet gitu ya, para DKM, para panitia kurban bagusnya menerima kurban sunnah saja. Kecuali kalau ada orang-orang yang mau menghandle, ini kurban untuk mayit biar saya yang handle, nanti saya yang kasih ke fakir miskin langsung, nah, itu nggak apa-apa. Nah, cara termudah kalau kita mau kurban untuk mayit, maka berikanlah kepada fakir miskin langsung aja, biar mereka sembelih gitu. Apa bedanya Ustadz yang ini kurban atas nama yang hidup tapi pahalanya disertakan buat mayit? Kalau ini sih pahalanya rame-rame itu. Maka kalau ditanya afdol yang ini kah atau yang nomor 2 tadi, jawabannya yang ini yang afdol, karena satu kambing satu jiwa. Hadisnya ada tidak Ustaz? Rasul tidak menjelaskan masalah ini. Untuk memakan dagingnya tidak boleh. Ulama yang memecahkan masalahnya diambil dari ilmu fikihnya. Dari mana? Ketika si anak sudah meniatkan kurban satu kambing untuk bapaknya almarhum, maka haram dia makan, haram keluarganya makan, haram dibagi ke tetangga yang mampu. Dari mana? Dari susahnya meminta izin sama ayahnya yang di kuburan itu. Pak, minta izin ya Pak, saya ambil. Bagaimana nerima jawabannya? Makanya kalau kurban atas nama mayit semuanya adalah untuk fakir miskin. Itu alasannya, karena tidak bisa kita minta izin dari si mayit. Makanya panitia, ada panitia kurban, ya sudah disembelih, itu ada orang yang main ambil aja, itu panitia main ambil, dimasak sama ibu-ibu. Kalau bukan dari kambing para panitia, itu berbahaya itu. Kalau orang yang nggak ridho, pengurus makan-makan sebelum setelah sholat zuhur makan-makan dulu pakai daging kurban. Kalau diambil dari kambing para pengurus sendiri, oke, nggak apa-apa. Pak Haji nyembelih sebagai panitia juga. Udah nih, ambil dari jatah kita masing-masing, boleh. Ambil segini-segini, masukin, makan bareng-bareng, itu bagus. Ya.
Tapi sebenarnya kalau orang sudah berkurban ke masjid sih, kalau dia nggak menghalalkan, pelit juga gitu ya. Cuma kita supaya tidak ketempuan, makanya di awal ketika ada yang menyerahkan ke masjid, Pak mohon dihalalkan nanti ya, kita akan bagi ke panitia juga ya. Kalau satpam yang ikut kepada kita bekerja bantuin, itu ibaratnya mereka bekerja saja, jangan jadikan panitia. Panitia ini cukup ketua masjid sama wakil masjid 2 orang, yang lain dihitung sebagai pekerja, itu lebih baik, sebagai relawan ya, yang lain sebagai relawan. Jadi kalau relawan kita boleh kasih hadiah sama sodakoh, bukan upah, karena kalau pekerja jadi upah nantinya, pekerja relawan maksudnya. Tapi kalau ribet ya sudahlah, semua biasanya panitia kita Ustadz seluruh pengurus masjid jadi panitia, ada pakai kaos khusus, pakai label khusus gitu ya. Ya udah, yang enaknya akad ketika diserahkannya mohon nanti dihalalkan ya, kita akan bagi-bagi rata, fakir miskin terutamanya, dan kita akan bagi rata juga. Iya Pak, nanti jatahnya silakan ambil 1/3. Hadirin, kadang begini, ada satu sisi nilainya haram juga dalam penyelenggaraan kurban. Contoh, Bapak A datang mau ambil jatah paha kambingnya. Pak, ini kupon nomor saya nomor 10. Ini kambing saya mau ambil jatah saya 1/3 atau 1/4. Baik, diambilkan tuh sama pengurus ini Pak. Setelah diterima, perasaan saya kurban kambingnya yang 4.500.000 dan warnanya putih. Ini kok saya dapat warnanya coklat gitu. Itu haram tuh kalau dia nggak ridho. Berarti bukan paha daging milik kurban dia. Jadi untuk amannya perlu diperhatikan para pengurus juga, kalau sudah kambing disembelih, nanti pengurusnya yang memiliki hewan itu akan datang, usahakan nomornya itu tetap diapain? Diikat di situ, dicantelin. Pak, ini nomor saya nomor 10. Oh siap, sebentar Pak. Itu tuh ambil. Bismillah. Ini Pak barokah. Silakan makan. Surat Al-Hajj ayat 36. Tambahin. Silakan makan Pak. Surat Al-Hajj ayat 36 dan hadis Nabi Imam Ahmad 2884. Pinter amat nih pengurus itu. Sebab Nabi itu begini hadirin, kurban itu dipahami jangan cuma pas-pasan. Kurban itu adalah ibadah maliyah yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Ibadah yang berkenaan dengan harta, ibadah maliyah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saya mau jelasin begini. Satu kambing itu nggak bisa untuk satu keluarga, satu jiwa. Satu kambing itu satu jiwa, tapi boleh diniatkan untuk keluarga juga. Ya Allah, terimalah ini atas nama saya, pahalanya untuk keluarga. Itulah yang kalau pengurus kambing ini milik Bapak A bersama keluarga, itu maksudnya satu jiwa. Si Bapak itu nanti keluarganya itu cuma kecipratan pahalanya dan syiarnya. Jadi satu kambing satu jiwa. Jadi hadirin, bukan satu kambing satu jiwa saja. Kalau Anda mampu, Pak Ustadz, saya nggak masalah finansial. Ya, kasih tahu saya paling afdolnya. Baik, keluarga Anda berapa? Anak istri semuanya 4 jiwa Pak Ustadz. Maka kami jawab, kalau Bapak mau lebih afdol dari yang atas itu, maka sembelihlah 4 kambing. 2 taruh di sini, 1 lagi taruh di kampung istri, 1 di kampung suami. 4 atau 4-4-nya di sini, silakan. Itu lebih afdol. Ada lagi datang, Pak Ustadz, saya juga nggak ada masalah dengan keuangan. Saya mau lebih afdol dari cuma 4 kambing. Anda berapa jiwa keluarganya? 4 jiwa Pak Ustadz. Anda kalau mau lebih afdol dari itu, sembelihlah 4 sapi. Boleh di sini semua kasih fakir miskin, boleh 2 di sini, 1 di kampung istri, 1 kampung suami, boleh 1 di sini, boleh 1 di pedalaman Bengkulu, di pedalaman Papua untuk orang-orang Islamnya, boleh seperti itu, lebih afdol. Datang lagi nih, Ustadz, saya nggak ada masalah, saya mau lebih afdol dari 4 sapi, sama dalilnya Pak Ustadz. Saya mau lebih afdol dari ini, tapi pakai dalil. Baik, saya katakan kalau Anda lebih afdol, emang Anda punya pesawat pribadi kan, maka sembelihlah 100 onta atau 100 sapi. Kok hilang? Kenapa hilang? 100 onta atau 100 sapi. Ini lebih afdol. Kenapa? Nabi SAW pernah nyembelih, pernah berkurban ya 100 onta.
Jadi kurban itu ibadah yang tiada batas keafdolannya. Makin banyak dana kita keluarkan untuk fakir miskin, makin afdol. Ini hadisnya, derajatnya sahih riwayat Imam Ahmad nomor 2880. Nih coba kita lihatkan hadisnya. Ini juga menunjukkan hadisnya Rasul setelah menyembelih hewannya itu, lalu beliau ngambil dagingnya. Dari 100 onta itu diambil sedikit-sedikit, masukin dalam kuali, dimasak, beliau menghirup airnya dan memakan dagingnya. Jadi makan daging kurban dicontohkan langsung oleh Nabi. Ini hadisnya, coba ya kita buka riwayat Imam Ahmadnya. Ini kejadian pada musim haji tahun 10 Hijriah. Nih kita ambil yang 2880 saja ya. Nabi saat itu pernah nahara Rasulullah, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah menyembelih kurban pada musim haji tahun 10, mi'ata badanah, 100 onta. Kalau satu ontanya 40 juta, berarti Nabi menggelontorkan 4 miliar. Ya, nahara biyadih, beliau sembelih dengan tangan mulianya, minha, dari hewan kurban tadi, sitin, 60 ekor. 60 ekor pakai tangan beliau sendiri. Sisanya 40 diserahkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa akhadha min kulli badanah, beliau ambil dari setiap ontak tadi bid'atan, sedikit-sedikit, fajumi'at, dikumpulkan, fi kidrin, di dalam kuali, fa akala minha, setelah dimasak Rasul makan dari dagingnya, wa hasa min maraqiha, rupanya ada airnya, kuahnya dihirup oleh Nabi. Ya kayaknya masaknya dimasak sup, ya sup bening gitu, yang bumbunya cuma bawang putih sama garam sama merica dikit deh. Tambah daun bawang kalau kita. Tapi zaman Nabi saya nggak yakin ada daun bawang. Kalau bawang putih masih ada gitu ya. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, bawang putih bawang merah sudah ada zaman Nabi, karena ada hadis-hadisnya. Kata Nabi, siapa yang makan bawang merah jangan masuk masjid, mulutnya bau gitu. Itu bertanda udah ada bau. Baik hadirin, apa? Kita break dulu sejenak. Ya, ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.